なんで歩けるんだよ。泣いたあいつは俺の100倍強え。リンド、大いに近づくな。大丈夫だよ、兄貴。余裕。動かねえ。最後にのは兄ちゃんが言った。もう二度と泣く。次泣いたら人殺しになっちまう。リンド！あいつは三つ編み。よ使いやがる。ありえねえなのバケモンだ。ムーチョ。あんたらのどけクソガキ。早っ。では。ニノ、キロパンチじゃねえ。どけ拡張。あれねってかがよ。Semua orang yang melihat Kisaki menodongkan pistol ke kepala Takemichi tentu menjadi sangat terkejut. Kenapa Kisaki sampai harus menggunakan sebuah pistol? Namun Izana yang melihat itu terlihat cukup senang. Sedangkan Takemichi yang ditodong dengan pistol terlihat tidak ketakutan sama sekali. Kisaki yang melihat wajah Takemichi yang nampak tenang seketika menjadi sangat terkejut. Lalu Takemichi yang masih terlihat santai kemudian tersenyum mengatakan, "Kau takut apa, Kisaki? Ayo tembak aku." Kisaki yang ditantang untuk menembak sebenarnya merasa tidak berani. Tapi karena dirinya sudah terlanjur mengancam Takemichi, Kisaki kemudian menembak Takemichi. Para anggota Toman yang melihat Kisaki benar-benar menembak tentu menjadi sangat panik. Namun ternyata Kisaki yang sebenarnya takut membunuh Takemichi ternyata hanya menembak kakinya. Takemichi yang ditembak di bagian kakinya kembali tersenyum mengatakan, "Kenapa Kisaki? Menembak kakiku tidak akan membunuhku loh." Kisaki yang mendengar itu semakin membuatnya sangat terkejut. Bagaimana mungkin Takemichi masih bisa tersenyum dalam keadaan seperti ini? Lalu Takemichi yang sambil mengingat semua kejadian yang sudah ia lalui, Takemichi kemudian menegaskan, "Aku tidak karismatik seperti Maeki. Aku tidak pintar seperti Naruto. Aku tidak cerdas seperti Kokonoi. Aku tidak besar dan kuat seperti Muto. Aku tidak jago bertarung seperti Draken. Jadi, hanya ada satu hal yang bisa aku lakukan, yaitu tidak akan pernah menyerah. Meskipun pertarungan ini membunuhku, aku tidak akan pernah menyerah." Terlihat semua orang yang menjadi sangat terkejut melihat tekad Takemichi yang begitu sangat kuat. Sedangkan Kisaki yang masih terlihat sangat ragu kembali mengatakan dirinya akan membunuh Takemichi. Namun Takemichi yang masih tidak takut sama sekali kembali dengan tegas mengatakan, "Tembak aku. Bukankah menembakku itu mudah? Semudah kau membunuh Emma." Kisaki yang menyadari ancamannya tidak berhasil kemudian menurunkan pistolnya dan langsung menghantam wajah Takemichi. Takemichi yang sudah sangat lemas langsung terkapar tidak berdaya. Dan karena sebelah kakinya sudah ditembak, terlihat dirinya yang kesusahan untuk berdiri. Tapi Aken yang menyadari Takemichi tidak sanggup untuk berdiri langsung meraih tangannya membantu Takemichi. Pean yang juga sangat kagum dengan tekad Takemichi langsung kembali bangkit mengatakan, "Selama kau masih berdiri, Toman tidak akan kalah ya. Jika kau sendirian, kau tidak akan cukup kuat, dasar bego." Engri, Hake, dan Inui yang juga kembali bangkit langsung menegaskan, "Meskipun kau tidak kuat, tapi aku merasakannya di sini. Aku tidak bisa tergeletak begitu saja. Kau sudah menyemangatiku." Cipuyu yang juga sangat kagum melihat partnernya langsung tersenyum mengatakan, "Takemichi, aku senang kaulah yang menggantikan Baji."
Lalu sambil menghampiri Kisaki, Chipuyu kemudian mengatakan, "Kisaki, aku akan menghancurkan hidupmu karena telah membunuh Baji. Tapi, ini hanyalah pertarungan antara bocah kecil. Kita tidak datang untuk membunuh satu sama lain. Kita hanya pamer, seolah-olah kita adalah yang terkuat. Kita tidak tahu kemana lagi untuk mengeluarkan kekuatan kita. Karena itu kita melepaskannya kepada satu sama lain. Tapi kita bertarung dengan tinju. Kita melakukannya untuk apa yang kita percayai. Dan demi beban apa yang kita tanggung." Kisaki yang mendengar perkataan Chipuyu seketika tidak bisa mengatakan apa-apa. Sedangkan Muto yang melihat anggota Toman yang sangat solid seketika mulai terharu mengatakan, "Inilah perbedaan Tenjiku dengan Toman. Apa yang sebenarnya kita ingin capai, Izana." Tapi Kisaki yang dari tadi diam saja, tiba-tiba berteriak mengatakan, "Terus, apa kalian pikir dengan memberikan pidato cantik bisa merubah fakta bahwa kalian sudah kalah, ha? Kau benar-benar ingin Toman menghilang ya, Takemichi?" Lalu menyadari Takemichi tidak akan pernah menyerah, Kisaki kemudian mengajaknya untuk membuat kesepakatan. Kisaki menawarkan mereka menggabungkan Toman dan Tenjiku. Mereka akan mengurus geng bersama-sama dan menamainya menjadi geng Tokyo Manji. Dan Maiki lah yang akan menjadi pemimpin mereka. Namun Takemichi yang tidak ingin membuat kesepakatan dengan Kisaki, tanpa basa-basi langsung menghajar wajah Kisaki. Ia yang begitu membenci Kisaki langsung menatapnya dengan tajam mengatakan, "Kisaki, aku akan memperbaiki otakmu yang rusak supaya kembali normal." Kisaki yang melihat Takemichi tidak ingin berkompromi kemudian menanyakan, kenapa Takemichi selalu merepotkannya. Takemichi yang ditanyai itu juga langsung balik bertanya, kenapa Kisaki selalu ingin membunuh Draken. Kisaki yang mendengar pertanyaan Takemichi seketika menjadi sangat terkejut. Dari mana Takemichi mengetahui hal itu? Takemichi yang sambil mengingat perkataan Draken di masa depan kembali mengatakan dirinya diberitahu oleh Draken di masa depan. Kisaki yang tentu tidak percaya hal itu langsung menanggapi mengatakan, "Kau sedang bicara apa, ha?" Namun Takemichi yang tidak ingin basa-basi lagi kemudian langsung berlari untuk memukul Kisaki. Tapi Izana yang melihat itu dengan cepat melindungi Kisaki. Takemichi yang melihat Izana ikut campur langsung menyuruhnya untuk minggir. Namun Izana kemudian menyuruh Kisaki untuk mundur dan mengatakan dirinya yang akan membunuh mereka semua. Takemichi yang mendengar perkataan Izana langsung menerjangnya mengatakan, "Kau tidak akan bisa dasar bajingan." Namun Izana yang melihat Takemichi maju dengan cepat langsung menendang Takemichi tepat di bagian wajahnya. Lalu menganggap Takemichi sudah pingsan, Izana kemudian tersenyum mengatakan, "Tunduklah dasar tai." Tapi setelah Izana mengatakan hal itu, terlihat Takemichi kembali berdiri dan kembali mencoba menyerang Izana. Namun Izana yang lagi-lagi diserang Takemichi langsung kembali menendang Takemichi dengan kuat. Tapi biarpun Izana berkali-kali menendang Takemichi, Takemichi tetap kembali berdiri. Kakucho yang melihat Takemichi terus memaksakan dirinya mencoba menyuruh Takemichi untuk berhenti. Bahkan Izana yang keheranan melihat Takemichi yang terus bisa kembali bangkit langsung menanggapi mengatakan, "Kau tidak tahu kapan harus berhenti ya?" Namun Takemichi yang wajahnya berlumuran oleh darah dengan tegas menanggapi mengatakan, "Kalian bajingan menghancurkan hidup Maeki." Lalu sambil terlihat sangat kesal, Takemichi langsung kembali menerjang Izana mengatakan, "Aku akan melindungi Maeki." Izana yang dari tadi meremehkan Takemichi seketika mulai ragu ketika menatap mata Takemichi. Namun belum sampai dirinya berlari ke arah Izana, Takemichi langsung berhenti dan langsung mengepalkan tangannya ke atas. Terlihat Takemichi mengatakan bahwa pemimpin mereka sudah datang.
Semua anggota Toman dan Tenjiku yang mendengar Takemichi berkata seperti itu langsung sangat terkejut dan terus bertanya-tanya apakah benar Maeki sudah datang. Dan ternyata ketika mereka melihat ke arah Takemichi melihat, mereka benar-benar sangat terkejut. Ternyata Maeki benar-benar telah datang. Terlihat Maeki yang sangat serius sambil terus melihat ke arah Takemichi mengatakan bahwa dirinya berterima kasih kepada Takemichi. Terlihat Kisaki yang juga sangat terkejut melihat kedatangan dari Maeki. Muto yang juga melihat Maeki langsung memanggilnya. Dan Kokonoi yang juga sangat terkejut langsung mengatakan, apakah Maeki sedang bercanda? Bukankah Maeki baru saja kehilangan keluarga terdekatnya? Lalu kenapa Maeki bisa datang kemari? Terlihat Maeki yang terus berjalan ke arah Takemichi sambil melewati Izana dan Kisaki mengatakan, biarkan aku berbicara sebentar dengan Takemichi. Terlihat Takemichi yang mulai terharu melihat kedatangan dari Maeki. Maeki yang sudah di hadapan Takemichi langsung merangkul Takemichi. Terlihat Takemichi yang masih tidak percaya dan terus bertanya, kenapa Maeki bisa datang kemari? Bukankah kondisi mental Maeki sekarang sedang tidak stabil? Namun tiba-tiba terdengar suara motor yang ternyata itu adalah suara motor milik Draken. Ternyata bukan hanya Maeki yang datang untuk Takemichi, namun Draken juga datang. Terlihat Takemichi yang kembali terkejut melihat Draken yang juga datang. Dan ketika Takemichi melihat ke arah belakang Draken, Takemichi semakin sangat terkejut. Ternyata Draken juga membawa Hina di belakangnya. Lalu scene kemudian berpindah lagi ketika Maeki, Draken dan Hina berada di rumah sakit. Terlihat Hina yang mengajak berbicara Draken dan Maeki yang masih berduka atas kematian dari Emma. Terlihat Hina yang sambil mengepalkan tangannya mengatakan, Takemichi mengira dia bisa menyelamatkan Emma. Draken yang mendengar Hina kembali membicarakan kematian dari Emma langsung terlihat sangat emosi dan langsung berteriak kepada Hina mengatakan, jangan berani-beraninya membicarakan itu, sialan. Kau ini kenapa? Terlihat Draken yang langsung menunduk sambil terlihat masih kesal mengatakan, kenapa Hina harus mengatakan itu sekarang? Lalu Draken langsung berdiri dan meminta kepada Hina untuk meninggalkan mereka berdua. Namun Hina tetap tidak ingin pergi dan mulai meneteskan air matanya mengatakan, tidak hanya Emma, ada banyak orang yang Takemichi bilang dia harus selamatkan. Terlihat Draken yang tidak mengerti dan langsung menanyakan apa maksud perkataan dari Hina. Lalu Hina langsung mengatakan bahwa dirinya akan mati. Draken yang mendengar itu semakin tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Hina. Lalu dengan perlahan Hina kembali melanjutkan mengatakan, 12 tahun yang akan datang, aku akan mati. Takemichi datang dari masa depan untuk mencegah hal itu terjadi. Draken yang mendengar perkataan dari Hina langsung sangat terkejut. Lalu Maeki masih saja tetap terdiam tanpa merespon apa yang dikatakan Hina. Lalu sambil terus menangis, Hina kembali mengatakan, ini terdengar seperti bualan. Aku tahu itu, tapi inilah kenyataannya. Dia putus asa. Dia mengetahui semua masa depan kalian dan dia ingin membantu semua orang. Maeki yang dari tadi hanya terlihat kosong mulai terlihat sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Hina.
Terlihat Maeki yang mulai mengingat kembali apa yang telah Takemichi lakukan sebelumnya. Dan apa yang Takemichi lakukan sebelumnya mulai terdengar seperti masuk akal. Takemichi memang seperti orang yang sudah tahu semuanya. Mulai dari mereka yang melawan Mobius, lalu melawan Valhalla, dan sekarang melawan Tenjiku. Dari awal dirinya berteman dengan Takemichi memang terlihat sudah aneh. Kecurigaannya selama ini memang benar. Lalu sambil terus menangis, Hina mengatakan bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Takemichi. Lalu Shin kembali ke medan pertempuran. Terlihat Hina yang terus menatap mata Takemichi sambil meminta maaf dan mengatakan bahwa dirinya juga datang untuk Takemichi. Lalu Hina kembali mengatakan bahwa dirinya telah memberitahu Maeki dan Draken jika Takemichi sebenarnya berasal dari masa depan. Takemichi yang mendengar hal itu langsung sangat terkejut. Lalu Hina dengan wajah polosnya kembali meminta maaf dan mengatakan bahwa mulutnya memang ember. Takemichi yang melihat kepolosan dari Hina langsung tidak bisa mengatakan apa-apa. Dan dirinya juga sangat senang melihat kedatangan dari Maeki dan Draken. Namun di sisi lain dirinya juga ragu karena Maeki dan Draken sedang berduka dan mustahil mereka berdua bisa bertarung dalam keadaan seperti itu. Lalu terlihat Draken yang langsung bertanya kepada Maeki apa yang harus mereka lakukan sekarang, karena sepertinya setengah anggota Tenjiku masih bisa bertarung. Lalu Maeki yang juga terus melihat ke arah anggota Tenjiku mengatakan bahwa mereka berdua yang akan melawan 200 anggota Tenjiku yang tersisa. Terlihat Maeki dengan santainya menanyakan apakah Draken menginginkan lawan yang lebih berat lagi. Anggota Tenjiku yang mendengar hal itu langsung terlihat sangat marah karena mereka merasa diremehkan oleh Maeki. Terlihat juga Izana yang masih terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Maeki. Lalu anggota Tenjiku yang terlihat sangat marah langsung berteriak, memaki-maki Maeki dan meminta untuk tidak meremehkan mereka. Namun Maeki yang masih terlihat sangat santai langsung mengatakan, bukankah mereka yang sedang mengejek dirinya? Lalu sambil terus menatap anggota Tenjiku, Maeki melanjutkan mengatakan, kalian pikir aku ini siapa? 200 orang saja. Lalu Maeki langsung berteriak sangat keras mengatakan, bawakan aku 20.000 orang lagi. Inui, Kokonoi, Hakai, Engri, Muto, dan Cipuyu yang mendengar itu langsung sangat terkejut. Terlihat juga seluruh anggota Tenjiku yang juga sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Maeki. Lalu sambil tersenyum ke arah teman-temannya, Maeki mengatakan, ayo gengs, tunggu apa lagi? Saatnya untuk berpesta. Itulah kenapa kita datang. Terlihat semua anggota Toman yang langsung berbaris di belakang Maeki sambil bersiap-siap untuk pertarungan yang sebenarnya. Terlihat Draken dan Maeki yang sangat bersemangat dan tidak sabar untuk memulai pertempuran. Takemichi yang melihat mereka berdua langsung tersenyum dan berterima kasih kepada Hina karena Hina telah membuat mereka bersemangat kembali dan dirinya tidak bisa melakukan hal itu. Namun Hina yang juga tersenyum dan langsung memegang tangan Takemichi mengatakan bahwa bukan dirinya yang menggerakkan hati mereka. Namun itu tidak lain adalah karena Takemichi. Karena keputusasaan Takemichi lah yang menggerakkan mereka semua. Lalu terlihat semua anggota Toman yang tadinya putus asa langsung terlihat tertawa dan bersemangat untuk melawan Tenjiku. Izana yang melihat mereka semua langsung keheranan kenapa dalam sekejap Toman bisa bangkit. Dirinya tidak tahu muslihat apa yang sudah mereka lakukan. Namun yang jelas rencana mereka sudah melenceng sangat jauh.
Kisaki yang mendengar hal itu masih saja terdiam dan terus melihat ke arah Toman. Lalu tiba-tiba dengan sangat cepat Izana langsung berlari ke arah Maeki dan langsung menendang wajah Maeki dengan sangat keras, sehingga Maeki langsung terdorong cukup jauh. Terlihat Payan dan Takemichi yang langsung berteriak mengkhawatirkan keadaan dari Maeki. Chipuyu yang melihat Izana langsung menyadari bahwa kecepatan Izana tidak main-main. Namun terlihat Maeki yang ternyata bisa menangkis tendangan dari Izana, biarpun dirinya harus terlempar cukup jauh. Izana yang melihat Maeki langsung mengatakan, "Kau sudah kehilangan Shinjiro. Emma juga sudah mati." Lalu dengan tersenyum sangat jahat, Izana kembali mengatakan, "Terus, bagaimana rasanya menjadi cangkang yang kosong?" Maeki yang mendengar perkataan Izana langsung membalas mengatakan, "Ayo selesaikan ini Izana."